Di dunia yang sedang dilanda serangan spiritual, dapatkah salib palem yang diberkati menjadi senjata ilahi yang dibutuhkan rumah Anda saat ini? Bagaimana jika Minggu Palma ini menjadi momen menentukan yang menentukan perlindungan rumah Anda sepanjang tahun? Bagaimana jika pohon palem yang diberkahi itu, yang banyak digantung begitu saja di belakang pintu, sebenarnya merupakan tanda surgawi yang begitu kuat, sehingga para malaikat menghormatinya, dan setan takut akan hal itu? Anda tidak menonton video ini secara kebetulan, karena tahun ini sesuatu sedang terjadi di dunia spiritual. Ada perang diam-diam, pertempuran tak kasat mata yang terjadi di rumah, di keluarga, di hati. Dan Padre Pio, dari tempatnya dalam kekekalan sepertinya ingin memperingatkan kita. Minggu Palma bukan sekadar perayaan liturgi, itu adalah sebuah pintu yang bisa terbuka terhadap kekacauan atau ditutup dengan salib palem. Jika hari ini Anda mengenali kekuatan salib palem, tulislah di komentar, telapak tangan yang diberkati ini menyegel rumah saya dengan kekuatan Kristus. Karena pernyataan iman ini tidak sedikit di dunia rohani. Itu adalah seruan yang bergema seperti pedang. Saya mengundang Anda untuk tetap tinggal sampai akhir, karena saya akan mengungkapkan dengan tepat bagaimana Padre Pio mengajar anak-anak rohaninya untuk menggunakan perlindungan kuno ini. Dan percayalah, apa yang akan Anda temukan pada akhirnya dapat mengubah sepenuhnya suasana spiritual rumah Anda. Sebelum kita menjelajahi bagaimana salib palem dapat mengubah rumah Anda, mari kita terhubung. Komentari harapan jika Anda bersemangat, ingin menunjukkan rasa cinta, dan berlangganan, ada perubahan hebat yang menanti Anda di akhir video. Jangan lewatkan. Minggu Palma menandai awal minggu paling suci tahun ini. Namun pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa kita membawa pohon palem untuk diberkati pada hari itu? Kisah ini lebih dari sekedar kenangan sederhana tentang masuknya Yesus ke Yerusalem dengan penuh kemenangan. Ketika Yesus memasuki kota dengan mengendarai keledai yang sederhana, orang-orang membentangkan jubah di tanah dan melambaikan daun palem sambil berseru, "Hosana bagi anak Daud! Terberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa melambaikan tangan bukanlah sebuah tindakan biasa. Dalam tradisi Yahudi, telapak tangan melambangkan kemenangan dan kemenangan. Mereka disediakan untuk menyambut raja dan penakluk. Dengan melambaikan tangan, orang-orang menyatakan sesuatu yang mendalam. Mereka mengakui Yesus sebagai raja mereka yang sebenarnya. Dan inilah bagian yang luar biasa. Hanya 5 hari kemudian, banyak dari mereka yang berseru, "Hosana!" akan berteriak, "Salibkan dia!" Pohon palem yang merayakan pada hari Minggu menjadi salib yang menyelamatkan pada hari Jumat. Padre Pio melihat perbedaan ini sebagai pesan yang mendalam. Katanya, palem Minggu dan salib Jumat adalah kayu yang sama. Yang satu merayakan, yang lain menyelamatkan. Tapi keduanya menyatakan, siapakah raja sebenarnya? Itu sebabnya, ketika kita membawa palem berkah itu ke rumah kita, kita tidak membawa kenang-kenangan sederhana. Kami membawa simbol hidup dari kedudukan Kristus sebagai Raja. Kita mendeklarasikan, seperti orang banyak di Yerusalem, rumah ini mengakui Kristus sebagai Raja. Dan di dunia spiritual, deklarasi tersebut memiliki kekuatan yang tidak diketahui banyak orang. Setiap kali Anda melihat pohon palem yang diberkati, ingatlah, itu bukan sekadar tradisi. Itu adalah pengakuan iman. Hal ini berarti mengatakan kepada dunia yang terlihat dan tidak terlihat, rumahku adalah milik Kristus. Banyak dari Anda bertanya kepada kami, bagaimana Anda dapat memperdalam wawasan spiritual yang mengubah kehidupan ini. Itu sebabnya kami telah menyiapkan sesuatu yang istimewa untuk Anda. Di e-buku kami, Rahasia Spiritual Santo Padre Pio, kami telah mengumpulkan doa-doa yang kuat, renungan berdasarkan ajarannya, dan nasihat praktis untuk memperkuat spiritualitas Anda sehari-hari. Jika Anda ingin meningkatkan perlindungan spiritual Anda ke tingkat berikutnya dan menemukan nasihat yang Padre Pio bagikan hanya kepada anak-anak rohani terdekatnya, Anda akan menemukan harta spiritual ini di tautan yang disematkan di komentar. Ini bukan sekadar buku lain. Ini adalah panduan praktis untuk mengubah hubungan spiritual Anda dan melindungi apa yang paling Anda cintai. Namun sekarang, mari kita lanjutkan dengan apa yang diungkapkan Padre Pio tentang kekuatan benda-benda yang diberkati.
Jika Anda pernah mendapat berkah bertemu seseorang yang pernah berurusan secara pribadi dengan Padre Pio, Anda pasti mengetahui sesuatu yang mengejutkan. Saudara Kapusin yang rendah hati ini sangat menghormati benda-benda sakramental. Itu bukanlah tahayul, itu adalah kebijaksanaan spiritual yang mendalam. Padre Pio dapat melihat apa yang tidak dapat kita lihat. Dengan karunia penglihatan spiritual yang diberikan Tuhan kepadanya, dia mengamati bagaimana benda-benda yang diberkati menciptakan perisai cahaya sejati di dunia tak kasat mata. Benda yang diberkahi dengan keimanan yang tulus, jelasnya, bukan sekadar benda material. Seolah-olah ada tangan Tuhan yang meninggalkan bekas di atasnya. Dan dimanapun tanda ilahi itu berada, musuh tidak akan bisa tinggal diam. Ketika Padre Pio memberkati sebuah salib, air, garam, atau pohon palem pada Minggu Palma, ia tidak melakukannya sebagai sebuah ritual kosong. Dia benar-benar melihat bagaimana cahaya ilahi mengubah benda itu. Dan dia mengajari anak-anak rohaninya bahwa benda-benda yang diberkati ini, jika digunakan dengan pengabdian, dapat mengubah seluruh rumah. Pada suatu kesempatan, seorang wanita dari Foggia mengatakan kepadanya dengan putus asa bahwa rumahnya terus-menerus diganggu oleh pertengkaran, penyakit, dan kemalangan. Padre Pio bertanya kepadanya, "Apakah Anda mempunyai tanda-tanda perlindungan di rumah Anda?" Dia menjawab, bingung, bahwa dia memiliki beberapa gambaran keagamaan. Dia bersikeras, dan pohon palem Minggu Palma yang diberkati. Wanita itu mengaku dia tidak pernah membawanya pulang. Padre Pio memberinya sebuah salib kecil yang terbuat dari pohon palem yang diberkati dan berkata, "Letakkan itu di atas pintu utama rumahmu, berdoalah dengan iman, dan kamu akan melihat bagaimana suasananya berubah." Sebulan kemudian, wanita itu kembali dengan air mata rasa syukur. Pertengkaran telah berhenti, kesehatan telah kembali. Kedamaian yang tak dapat dijelaskan kini menyelimuti rumahnya. Apa yang terjadi? Menurut Padre Pio, salib palem itu seperti segel. Ia memberitahu musuh, rumah ini sudah ada pemiliknya dan namanya adalah Yesus Kristus. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa begitu banyak rumah tradisional Katolik yang menyimpan pohon palem di balik pintu depan? Itu bukan sekedar tradisi atau hiasan. Itu adalah perlindungan spiritual, kearifan leluhur yang banyak dari kita telah lupakan. Ada persamaan mencolok yang sering disebutkan Padre Pio ketika berbicara tentang salib palem. Persamaan yang membawa kita ke kitab Keluaran. Ketika bangsa Israel hendak dibebaskan dari Mesir, Tuhan memerintahkan setiap keluarga Israel untuk mengorbankan seekor domba dan menandai ambang pintu dan tiang pintu dengan darahnya. Mengapa? Sebagaimana tertulis dalam Keluaran 12 ayat 13. Darahnya akan menjadi tanda bagimu di rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, aku akan melewati kamu, dan tidak ada penyakit sampar yang akan membinasakan kamu ketika aku menyerang tanah Mesir. Darah itu adalah segel, tanda perlindungan yang terlihat, batas yang tidak bisa dilintasi oleh perusak. Sekarang, renungkan bersama saya. Bukankah menarik bahwa ribuan tahun kemudian, kita terus menandai rumah kita dengan tanda perlindungan? Salib palem yang diberkati pada Minggu Palma ditempatkan di atas pintu rumah kita, memiliki fungsi spiritual serupa, seperti yang diajarkan Padre Pio. Zaman terus berubah, namun peperangan rohani tetap sama, dan Tuhan, dalam kemurahannya, terus memberi kita tanda-tanda perlindungan. Seorang wanita asal San Giovanni Rotondo pernah berbagi pengalaman luar biasa dengan Padre Pio. Dia telah menempatkan salib palem yang diberkati di atas pintu rumahnya, sesuai rekomendasinya. Beberapa minggu kemudian, kebakaran menghancurkan beberapa rumah di jalannya. Ketika petugas pemadam kebakaran tiba, mereka tercengang. Api telah berhenti tepat di depan rumahnya, seolah-olah ada penghalang tak kasat mata yang mampu menahannya. Padre Pio mengatakan kepadanya dengan sederhana, api itu menghormati tanda Kristus. Kami tidak berbicara tentang sihir atau tahayul. Kita berbicara tentang iman yang hidup, tanda-tanda nyata yang mempunyai dampak di dunia yang tidak kelihatan, pernyataan-pernyataan rohani yang menetapkan batasan-batasan yang tidak dapat dilintasi oleh kejahatan. Pada Minggu Palma kali ini, ketika Anda menerima berkat, ingatlah bahwa itu bukan sekedar kenang-kenangan atau tradisi belaka. Itu adalah meterai perlindungan,
sebuah gema dari Paskah pertama ketika darah anak domba menandai rumah milik Allah. Jika Anda memasang salib palem dengan keyakinan dan pengabdian sejati, Padre Pio mengajarkan bahwa 3 transformasi penting mulai terwujud di rumah Anda. Perubahan tersebut bukanlah perubahan instan seperti sihir instan, melainkan proses spiritual mendalam yang berkembang secara bertahap. Transformasi pertama, suasana spiritual rumah berubah secara halus. Pernahkah Anda memperhatikan bagaimana beberapa tempat mempunyai nuansa yang berbeda? Beberapa ruang memberi Anda kedamaian, yang lain menimbulkan kegelisahan. Ini bukanlah imajinasi, itu adalah persepsi spiritual. Padre Pio menjelaskan bahwa rumah, seperti halnya manusia, dapat diisi dengan energi positif atau negatif. Rumah tempat salat, ajarnya, mempunyai suasana yang berbeda dengan rumah yang hanya ada perkelahian atau keburukan. Salib palem yang diberkati ditempatkan dengan iman, secara bertahap mulai memurnikan suasana itu. Seperti yang diingatkan oleh Mazmur 91 ayat 1 dan 2, Dia yang berdiam dalam naungan yang maha tinggi akan tinggal dalam naungan yang maha kuasa. Aku akan berkata kepada Tuhan, perlindunganku dan bentengku, ya Tuhanku, kepada siapa aku percaya. Seluruh keluarga telah melaporkan bahwa berminggu-minggu setelah memasangnya, mereka mengalami tidur yang lebih nyenyak, lebih sedikit mimpi buruk pada anak-anak, perasaan tenang yang tak dapat dijelaskan, dan lebih mudah berdoa di rumah. Seorang ibu dari 3 anak dari Guadalajara mengatakan, anak-anak saya selalu terbangun ketakutan di tengah malam. Setelah memasang salib palem dan berdoa seperti yang diajarkan kepada saya, mereka mulai tidur dengan nyenyak. Seolah-olah ada sesuatu yang meninggalkan rumah kami. Transformasi kedua, pengaruh negatif menemui perlawanan. Padre Pio sangat jelas mengenai realitas pertempuran rohani. Tidak semua masalah datang dari musuh, namun musuh memanfaatkan kelemahan apapun untuk menyerang keluarga. Salib palem, ajarnya, menetapkan batas spiritual, seolah-olah dikatakan, sejauh ini dan tidak lebih jauh lagi. Seorang pria dari Monterrey berbagi, segala sesuatunya tidak beres dalam bisnis saya. Kerugian terus-menerus, karyawan mencuri, klien tidak membayar. Seorang teman memberitahu saya tentang ajaran Padre Pio. Saya memasang salib palem di pintu masuk bisnis saya. Saya berdoa dengan keyakinan. Dalam waktu kurang dari sebulan, segalanya mulai stabil. Itu bukan keajaiban, tapi sesuatu yang pasti berubah. Transformasi. Ketiga, saluran berkat terbuka bagi keluarga. Mungkin efek yang paling indah, salib palem tidak hanya melindungi, tetapi juga menarik berkah. Seperti yang dijelaskan Padre Pio, ketika Anda menyatakan bahwa rumah Anda adalah milik Kristus, Dia akan merawatnya secara khusus. Keluarga telah mengalami rekonsiliasi yang tidak terduga, solusi terhadap masalah keuangan, penyembuhan fisik dan emosional, dan pembaruan iman keluarga. Maria Luisa dari Puebla menceritakan dengan penuh emosi, putra saya telah diasingkan dari keluarga selama bertahun-tahun. Saya memasang salib palem, saya berdoa kepada Padre Pio setiap hari selama seminggu. Minggu berikutnya, putra saya menelepon saya setelah 3 tahun diam. Hari ini dia telah kembali ke rumah dan membangun kembali kehidupannya. Transformasi ini bukanlah suatu kebetulan atau kebetulan. Itu adalah hasil dari menyelaraskan rumah Anda dengan perlindungan ilahi, secara terbuka menyatakan milik siapa rumah dan keluarga Anda. Padre Pio dengan serius memperingatkan bahwa tidak semua Palm Cross memberikan perlindungan yang sama. Faktanya, ada 3 kesalahan umum yang dapat sepenuhnya menghilangkan keefektifan spiritualnya, dan penting untuk mengetahuinya agar tidak terjerumus ke dalamnya. Kesalahan pertama, meletakkan telapak tangan tanpa berkah dan keimanan yang sejati. Banyak orang yang mengambil daun palem pada Minggu Palma dan membawanya pulang sebagai tradisi belaka, tanpa memastikan bahwa pohon palem tersebut diberkati pada saat liturgi. Yang lain menerimanya secara dangkal, tanpa keyakinan sejati akan maknanya. Padre Pio dengan tegas mengatakan, suatu sakramental tanpa iman bagaikan obat yang tidak diminum, tidak dapat memberikan efek. Pemberkatan imam bukanlah suatu hal yang kecil. Inilah yang mengubah palem dari sekedar tanaman menjadi instrumen rahmat. Dan iman kita bukanlah elemen pasif, melainkan saluran yang mengaktifkan rahmat itu dalam hidup kita.
Kesalahan kedua, meletakkannya pada tempat yang tidak pantas atau tidak sopan. Seperti yang diingatkan Santo Paulus kepada kita dalam Efesus 6 ayat 11 dan 12. Kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu sanggup melawan tipu muslihat iblis. Sebab perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penguasa-penguasa kosmis yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jika kita berada dalam peperangan rohani, kita harus memperlakukan senjata rohani kita dengan hormat. Beberapa orang meletakkan salib palem di tempat yang tidak bermartabat, di dekat benda yang tidak suci, di ruangan tempat terjadinya perilaku yang bertentangan dengan keyakinan, atau sekadar melemparkannya ke sudut yang terlupakan. Tanda-tanda suci layak mendapat tempat yang bermartabat, kata Padre Pio. Anda tidak bisa mengharapkan Tuhan memberkati melalui suatu benda yang kita perlakukan tanpa rasa hormat. Salib palem sebaiknya ditempatkan di atas pintu masuk utama, di kamar tidur, atau di tempat yang terlihat yang mengundang doa dan ingatan terus-menerus akan maknanya. Kesalahan ketiga, tidak disertai dengan doa dan kehidupan Kristiani yang runtut. Ini mungkin kesalahan paling umum. Banyak yang mengharapkan salib palem berfungsi seperti jimat ajaib secara otomatis, tanpa memerlukan doa, pertobatan, atau kehidupan Kristen. Padre Pio memperingatkan dengan tegas, sakramental bukanlah sihir. Sakramental merupakan perluasan rahmat Tuhan yang memerlukan kerja sama aktif kita. Santa Teresa dari Avila, mistikus besar Spanyol, mengajarkan hal serupa ketika dia berkata, yang penting bukanlah banyak berpikir, tetapi banyak mencintai. Tanda-tanda lahiriah keimanan kita harus dibarengi dengan cinta sejati dan kehidupan yang berbudi luhur. Katekismus Gereja Katolik mengingatkan kita dalam paragraf 1670. Sakramental tidak menganugerahkan rahmat Roh Kudus seperti yang dilakukan sakramen-sakramen, tetapi melalui doa gereja, sakramental mempersiapkan kita untuk menerimanya dan mendorong kita untuk bekerja sama dengannya. Sebuah keluarga yang menyerah namun tetap hidup dalam perselisihan, tanpa doa, tanpa usaha untuk hidup Kristiani, tidak akan merasakan manfaat sepenuhnya. Sebagaimana dijelaskan Padre Pio kepada anak-anak rohaninya, salib palem itu ibarat sebuah kunci. Ini membuka pintu perlindungan ilahi. Namun jika Anda tidak mengundang Tuhan ke dalam rumah Anda melalui doa dan kehidupan Kristen, pintu yang terbuka tidak akan banyak membantu. Menghindari ketiga kesalahan ini sangat penting agar salib palem dapat memenuhi tujuan spiritualnya di rumah Anda. Tidak ribet, tapi butuh niat, keyakinan, dan kekompakan. Kesaksian tentang kekuatan salib palem yang diberkati, yang ditempatkan menurut ajaran Padre Pio, datang dari seluruh penjuru budaya Hispanik kita. Ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan pengalaman nyata yang menunjukkan bagaimana tindakan iman sederhana ini dapat mengubah realitas nyata. Ana Maria dari Veracruz menceritakan sambil menangis, pernikahan saya hancur. Suami saya dan saya tidak bisa berada di ruangan yang sama tanpa berdebat. Rasanya seperti awan gelap menutupi rumah kami. Pada pekan suci tahun lalu, seorang tetangga memberitahu saya tentang salib palem yang diberkati. Saya meletakkannya di atas pintu kami dan memanjatkan doa yang dia ajarkan kepada saya. Pada awalnya tidak ada yang terjadi, tetapi setelah beberapa minggu, saya merasakan sesuatu yang berubah. Suami saya mulai pulang lebih awal. Pertengkaran berkurang. Hari ini, setahun kemudian, kami membangun kembali langkah pernikahan kami demi langkah. Carlos, seorang pengusaha dari Mexico City, mengatakan, bisnis saya berada di ambang kebangkrutan. Hutang, masalah dengan pemasok, klien yang tidak membayar. Seorang bibi Padre Pio yang sangat taat memberi saya sebuah salib palem yang diberkati. Karena menghormatinya, saya meletakkannya di kantor saya, meskipun tanpa banyak keyakinan. Namun sesuatu yang luar biasa mulai terjadi. Seorang klien lama menghubungi saya untuk sebuah proyek besar. Seorang pemasok menawari saya rencana pembayaran yang dapat saya kelola. Dalam 6 bulan, bisnis kembali stabil. Itu tidak instan sihir, tapi pintu mulai terbuka tanpa bisa dijelaskan. Rosario, seorang ibu tunggal dari Guadalajara, menceritakan, putra remaja saya pernah mengalami pergaulan yang buruk. Dia pulang terlambat, terus-menerus berbohong, karakternya telah berubah. Seorang teman memberitahu saya tentang ajaran Padre Pio tentang salib palem.
Saya meletakkannya di atas pintu kamar tidurnya dan mulai berdoa setiap malam. 3 minggu kemudian, putra saya pulang lebih awal dan meminta untuk berbicara. Dia mengakui semua yang terjadi dan meminta bantuan. Hari ini, dia berada di kelompok pemuda paroki dan telah menemukan jalannya lagi. Kesaksian ini bukanlah suatu kebetulan atau kebetulan. Itu adalah manifestasi dari kebenaran spiritual yang diketahui secara mendalam oleh Padre Pio. Tanda-tanda suci, bila digunakan dengan iman yang sejati, akan membuka saluran bagi rahmat Tuhan untuk mengalir ke dalam situasi yang nyata. Seperti yang dikatakan Padre Pio sendiri, ketika sebuah tanda suci dipasang dengan iman, Tuhan bekerja. Tidak selalu seperti yang kita harapkan, tidak selalu sesuai kecepatan kita, namun Dia bekerja. Tidaklah cukup hanya menerima pohon palem yang diberkati dan meletakkannya di rumah. Agar dapat benar-benar menjadi segel pelindung yang diajarkan Padre Pio, maka harus dipersiapkan dan ditempatkan dengan benar. Inilah cara yang beliau anjurkan kepada anak-anak rohaninya. Langkah pertama, menerima tapak tangan dengan niat dan rasa hormat pada saat misa. Saat imam memberkati tapak tangan pada Minggu Palma, jangan menerimanya dengan asal-asalan. Lakukan dengan kesadaran penuh akan apa yang diwakilinya. Sambil memegangnya, berdoalah dalam hati, Tuhan Yesus, semoga pohon palem yang diberkati ini menjadi tanda perlindungan-Mu atas rumah dan keluargaku. Langkah kedua, siapkan salib dengan telapak tangan yang diberkati. Daripada sekadar menampilkan telapak tangan apa adanya, Padre Pio merekomendasikan untuk membuat salib kecil dengannya. Ini sederhana. Lipat salah satu bagian telapak tangan secara horizontal dan jalin dengan bagian vertikal. Jika perlu, Anda bisa mengamankannya dengan benang kecil. Bentuk salib ini memperkuat simbolisme perlindungan dan mengingatkan kita bahwa palem hari Minggu menjadi salib hari Jumat. Langkah ketiga, sucikan rumah Anda sebelum menempatkannya. Santo Yohanes dari Salib mengajarkan, untuk mencapai apa yang tidak kamu ketahui, kamu harus menempuh jalan yang tidak kamu ketahui. Kadang-kadang, persiapan rohani memerlukan tindakan iman yang mungkin tampak sederhana, namun memiliki makna rohani yang mendalam. Sebelum memasang salib palem, Padre Pio menyarankan pembersihan spiritual singkat di rumah. Buka jendela untuk memperbaharui udara, sebagai simbol izin Roh Kudus untuk memperbaharui rumah Anda. Memohon kehadiran Tritunggal Maha Kudus. Mohon ampun atas segala dosa yang dilakukan dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana tertulis dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ritual sederhana ini mempersiapkan ruang untuk menerima perlindungan yang diberikan oleh salib palem. Langkah keempat, tempatkan tanda silang telapak tangan pada tempat yang sesuai. Tempat yang ideal menurut Padre Pio adalah di atas pintu masuk utama rumah. Jika hal ini tidak memungkinkan, tempat lain yang direkomendasikan adalah di atas pintu kamar tidur utama, di dapur tempat keluarga berkumpul, atau di dekat tempat anak tidur, terutama jika mereka menderita ketakutan di malam hari. Yang penting terlihat di tempat yang bermartabat dan seluruh keluarga mengetahui keberadaan dan maknanya. Langkah 5. Sucikan rumah Anda dengan doa perlindungan. Saat memasang salib palem, kumpulkan keluarga Anda, jika memungkinkan, dan panjatkan doa kuat yang diajarkan Padre Pio ini. Tuhan Yesus Kristus yang memasuki Yerusalem dalam kemenangan hanya untuk menyerahkan dirinya bagi kami di kayu salib. Kami mohon agar Anda memberkati dan melindungi rumah kami. Semoga salib palem yang diberkati ini menjadi tanda bahwa rumah ini milik Anda. Roh Kudus, turun ke atas rumah ini saat Anda turun ke atas para rasul pada hari Pentakosta. Sucikan setiap sudut dengan api ilahi Anda. Terangi pikiran dan hati kami. Berilah kami karunia kebijaksanaan dan kearifan untuk mengenali perangkap musuh. Jauhkan dari sini semua pengaruh kejahatan, semua perselisihan, semua penyakit, semua kesulitan yang tidak datang dari tangan-Mu. Semoga cahaya-Mu menghilangkan semua kegelapan. Kirimkan malaikat-malaikat suci-Mu untuk menjaga rumah ini siang dan malam, seperti Kamu menjaga umat Israel di padang gurun dengan tiang api.
Melalui perantaraan Bunda Maria, Ratu Malaikat, dan Santo Padre Pio, hamba setia yang ditandai dengan luka-luka sucimu, tutupi rumah ini dengan darahmu yang berharga. Sama seperti malaikat pemusnah melewati rumah-rumah yang ditandai dengan darah anak domba. Semoga segala kejahatan melewati rumah ini. Atas nama Anda yang perkasa, kami mohon hal ini dengan teguh percaya pada perlindungan Anda. Amin. Langkah 6. Perbarui komitmen Anda setiap hari. Setiap kali Anda melewati salib palem, buatlah tanda salib kecil atau doa singkat. Sikap ini menjaga makna perlindungan tetap hidup dan memperbarui komitmen Anda bahwa rumah ini adalah milik Kristus. Seperti yang dikatakan Padre Pio, bukan benda itu sendiri yang melindungi, namun iman yang dipelihara hari demi hari melalui benda yang diberkati itu. Menjelang Minggu Palma, ajaran Padre Pio dan kuasa salib Palma yang diberkati mengajak kita untuk berhenti sejenak, memandang dengan hati terbuka iman kita, dan menjaga kesucian rumah kita di tengah dunia yang penuh gejolak. Pesan ini bukan sekadar perayaan liturgi, ini adalah panggilan jiwa untuk melindungi apa yang paling kita kasihi, keluarga, kedamaian hati, dan ikatan kita dengan Tuhan. Salib Palma, seperti yang diajarkan Padre Pio dengan penuh semangat, bukanlah benda biasa. Ini adalah segel hidup yang menyatakan bahwa rumah kita milik Kristus, perisai cahaya yang memurnikan suasana, menolak pengaruh jahat, dan membuka jalan bagi berkat ilahi. Merenungkan hal ini, saya tersentuh oleh kesederhanaan dan keagungan tindakan iman ini. Di Indonesia modern, di mana tekanan hidup, pekerjaan, media sosial, ketidakpastian, seringkali menjauhkan kita dari yang abadi, menempatkan salib Palma yang diberkati di atas pintu rumah adalah tindakan berani yang penuh makna. Sebuah jembatan antara warisan iman dan pencarian kita akan kedamaian batin. Ini mengingatkan kita bahwa, sebagai orang Indonesia, kita mewarisi tradisi iman yang kaya, yang hidup dalam doa-doa leluhur, dalam kebersamaan keluarga, dan dalam hati yang selalu rindu pada Tuhan. Kisah-kisah perkawinan yang dipulihkan, usaha yang diselamatkan, dan keluarga yang berubah yang dibagikan dalam video ini menyentuh lubuk hati karena mereka menunjukkan karya Tuhan melalui iman kita. Kisah-kisah ini mencerminkan jiwa Indonesia, ketangguhan untuk bangkit dengan harapan, kehangatan keluarga yang menyatukan, dan kemampuan menemukan terang di tengah kegelapan. Namun Padre Pio juga menantang kita untuk melihat ke dalam diri. Apakah kita menjalani iman dengan tulus atau hanya mengikuti tradisi secara mekanis? Peringatannya tentang kesalahan umum, menggunakan palma tanpa berkat, menempatkannya tanpa hormat, atau mengharapkan keajaiban tanpa doa dan kehidupan Kristen, mengguncang kita. Di tengah budaya Indonesia yang menghormati tradisi namun juga merangkul modernitas, pelajaran ini mengajak kita untuk hidup dengan integritas, memperlakukan yang suci dengan penghormatan, seperti yang dilakukan nenek moyang kita saat menggantung palma dengan tangan penuh devosi. Dari video ini saya menarik 3 pelajaran praktis untuk memperkaya kehidupan sehari-hari. Pertama, kekuatan niat mengubah segalanya. Menerima palma dengan hormat, membentuknya menjadi salib, dan menempatkannya dengan doa adalah komitmen hati yang mengundang kehadiran Tuhan. Ini menginspirasi kita untuk hidup dengan kesadaran spiritual. Berdoa dengan sungguh, membuat keputusan dengan hati nurani, atau meluangkan waktu untuk keluarga. Dalam budaya Indonesia, di mana kebersamaan keluarga adalah harta, niat ini memperkuat ikatan kita. Kedua, menetapkan batas spiritual itu penting. Seperti salib palma menahan kejahatan, kita bisa melindungi rumah dari pengaruh negatif, pertengkaran, kecanduan layar, stres, dengan menciptakan ruang damai. Mematikan ponsel saat makan malam, berdoa bersama, atau mendengarkan dengan penuh perhatian adalah tindakan yang selaras dengan nilai Indonesia tentang harmoni dan gotong royong. Ketiga, percaya pada berkat Tuhan membebaskan kita. Kesaksian tentang penyembuhan, rekonsiliasi, dan solusi tak terduga mengajarkan bahwa ketika kita menyerahkan rumah kepada Kristus, Ia bekerja dengan cara yang melampaui pemahaman kita. Keyakinan ini mendorong kita untuk tetap berharap, bahkan di masa sulit, mencerminkan semangat Indonesia yang pantang menyerah.
Pelajaran-pelajaran ini menggugah saya untuk berdoa dengan lebih tekun, menjadikan rumah sebagai tempat suci, dan berbagi terang ini dengan orang lain. Di dunia yang penuh kegelisahan, salib Palma mengingatkan kita bahwa kemenangan Kristus adalah kemenangan kita. Minggu Palma ini adalah kesempatan emas untuk menerapkan pelajaran ini. Mari kita berkomitmen untuk mengikuti perayaan dengan sepenuh hati, menerima Palma dengan devosi, dan mengikuti langkah Padre Pio untuk menyiapkan dan menempatkannya dengan iman. Ajak keluarga untuk berdoa bersama, menguduskan rumah kita kepada Kristus, dan memperbarui komitmen setiap hari melalui tindakan kecil, doa singkat, pelukan hangat, atau kebaikan kepada sesama. Dengan begitu, kita tidak hanya melindungi rumah, tetapi juga menanam benih iman bagi generasi mendatang, seperti yang dilakukan leluhur kita di tanah yang penuh berkat ini. Perhatikan perubahan yang terjadi, kedamaian yang meresap, konflik yang mereda, berkat yang mekar. Dan jangan simpan pengalaman ini untuk diri sendiri. Bagikan, karena kesaksian bisa menyalakan iman di hati orang lain. Seperti pepatah Indonesia. Bersama kita kuat, berdoa kita selamat. Mari sebarkan harapan yang kita terima. Agar pesan ini menjangkau lebih banyak keluarga, saya mengajak Anda untuk berinteraksi dengan video ini. Berikan like untuk mendukung misi ini dan menunjukkan iman Anda pada kuasa salib Palma. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang membutuhkan harapan. Tindakan Anda bisa mengubah hidup seseorang. Berlangganan ke saluran kami untuk terus menerima ajaran yang menyehatkan jiwa Anda dan keluarga. Dan, tolong, tinggalkan komentar dengan, rumahku disegel oleh salib Kristus, atau ceritakan pengalaman iman Anda. Komentar Anda bukan sekadar kata. Itu adalah kesaksian yang menyatukan komunitas kita dan bergema di surga. Bersama dengan doa restu Padre Pio, mari jadikan Minggu Palma ini sebagai titik balik, bukan hanya untuk rumah kita, tetapi untuk dunia. Semoga damai Kristus memenuhi hati Anda, dan salibnya yang menang selalu melindungi Anda.